Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk diawali pembelajaran kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Ini duduk kembali. Mirawandi, Hadir Pak. Dia, Kevina, ini Gadis Muka, Arka Mandriza, Abdul Razak, hadir semua ya? Ya, Pak. Apa anak-anak? Baik. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tabligh dan dakwah. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang, ada yang masih ingat? Minggu kemarin? Ada Pak, Ya. tentang adab dalam media sosial. Nah, bagus. Nah, jadi minggu kemarin sudah kita membahas tentang adab dalam bermedia sosial. Nah, sekarang kita pada hari ini yaitu tentang tabligh dan dakwah. Nah, pada pembelajaran hari ini, yaitu sebelum Bapak ini tanyakan lebih lanjut, ada yang tahu apa itu tabligh? Ayo cepat, ada yang tahu apa itu pengertian tabligh? Kata balha yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Ya, berarti tabligh itu yaitu menyampaikan. Menyampaikan. Nah, jadi tabligh itu adalah
berasal dari kata balagha yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Nah, makna lainnya adalah ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Jadi kalau tabligh itu dia menyampaikan pemberitahuan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan, tetapi dia tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Kalau tabligh itu bukan seperti khutbah Jumat contohnya, bukan seperti khutbah 2 hari raya, tapi tabligh itu dia menyampaikan secara lisan saja. Ya, yang disampaikan kepada satu orang maupun atau banyak orang agar mengamalkan isi pesan tersebut. Nah, adapun berlaku penyampaian ceramah atau pesan disebut mubaligh bagi laki-laki dan mubalighah bagi perempuan. Itu kalau tabligh. Nah, jadi pengertian tabligh itu menyampaikan. Kemudian pengertian istilahnya tabligh memiliki beberapa makna, yaitu antara lain menyampaikan aturan Islam baik dari yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, bagian dari dakwah. Nah, ini kalau dakwah Islamnya dalam bentuk khusus lisan dan tulisan untuk disampaikan kepada pihak yang lain dan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami lalu diamalkan isinya. Nah, itulah pengertian daripada dakwah. Nah, kita kan pelajaran ini tabligh dan dakwah. Kalau tabligh tadi dia menyampaikan sesuatu kepada satu orang atau orang lain tanpa ada rukun, tanpa ada rukun khutbah. Misalnya kita menyampaikan mereka itu sudah tabligh itu, tanpa ada rukun khutbah. Nah, kalau misalnya dakwah merujuk arti bahasa, yaitu dakwah merupakan masdar dari kata da'a yang mempunyai arti mengajak, memanggil atau menyuruh untuk hal tertentu. Nah, orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i kalau laki-laki, dan kalau perempuan disebut daiyah. Nah, perempuan. Dakwah itu ada dua. Nah, dakwah itu ada dua. Ada dakwah secara qaul, ada dakwah secara hal. Nah, dakwah itu ada dua. Dakwah secara qaul adalah menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dengan menggunakan bahasa lisan atau ucapan. Itu namanya dakwah, menyampaikan secara lisan. Jadi orang yang khutbah, yang tabligh itu menyampaikan secara lisan disebut dengan dakwah qaul. Sedangkan dakwah hal seperti pidato, khutbah, tabligh dan lainnya. Sedangkan dakwah secara hal dia secara perbuatan. Misalnya Bapak mengerjakan salat nih, kemudian Bapak ajak kalian untuk melaksanakan salat. Nah, itu dakwah secara hal. Jadi Bapak ajak kalian secara salat berjamaah. Tapi harus dari diri Bapak dulu. Nah, kemudian Bapak lihat ini semua, Bapak akan bagikan kelompok. Jadi kita buat 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok visual, kelompok kedua kelompok audio, dan kelompok ketiga adalah kelompok kinestetik. Nah, jadi nanti yang kelompok visual ketika mereka mendengarkan sebuah video, kemudian mereka menulis apa isi dari video tersebut. Nah, kemudian kelompok kedua itu juga. Kelompok kedua tentang audio. Nanti ketika kalian sudah melihat video, kalian analisa, kemudian kalian bacakan di depan orang apa hasil dari video tersebut. Nah, kelompok ketiga yaitu kelompok kinestetik. Jadi ketika kalian sudah melihat video, kemudian kalian praktekkan di depan nanti apa hasil dari video tersebut. Praktekkan dengan. Nah, oke, kita mulai. Ini kelompok satu dulu. Oke, kelompok satu. Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan 2 ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286.
kaidahnya berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya. Baik, untuk kelompok 1 berarti sudah melihat video ini. Kemudian kalian tulis apa isi dari video ini. Oke, kelompok 2 apa sudah siap? Baik, kelompok 2 ke depan. Boleh ya? Jangan pernah tinggalkan solat. Sekali kau tinggalkan solat, roboh tiang. As-salatu imaduddin. Solat tiang agama. Kenapa masjid yang kokoh ini bisa tegak berdiri dengan kubah yang cantik, lampu yang berwarna-warni, Masya Allah. Tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiang-tiang besar. Andai tiang ini tumbang, inilah solat. Maka jangan sampai tinggalkan solat. Kalian yang gadis-gadis, carilah suami yang rajin solat berjamaah. Oke, udah. Udah, kelompok 2. Sudah? Jadi langsung aja. Jadi dari 3 video ini tadi ada hikmah-hikmahnya. Yang kelompok visual nanti cuma dinampakkan di depan, dan Bapak akan kita sama-sama baca nanti. Karena kelompok visual ini mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata cuma menulis dengan tulisan. Oke, kita kasih kesempatan kepada kelompok 1. Kelompok ini dulu untuk tampil ke depan. Jadi yang didapatkan dari kelompok 1 ini tentang video ini yaitu jangan mengeluh. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang mengeluh. Jadi Allah tidak mungkin memberikan suatu masalah kecuali kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi ini adalah hasil yang didapatkan oleh kelompok 1. Kasih aplaus kepada kelompok 1. Dan apa yang didapatkan dari video tersebut? Jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama, maka jangan tinggalkan sholat. Maka dari itu perempuan harus cari suami yang rajin sholat. Kasih tepuk tangan buat ini yang juga diambil ya. Kelompok 3 berarti dia harus praktek pidato ataupun dakwah tentang tentang beratnya perjuangan Rasulullah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, hingga memberikan kita segala nikmat yang telah diberikan pada saat yang berbahagia ini.
Rasulullah berjuang dengan sungguh-sungguh tanpa ada kata mengeluh, tanpa ada kata tidak. Kasih aplaus kepada kelompok 3. Pertama, ambil kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Semoga diberkati oleh Allah. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan tentang tabligh? Nah, oke, siapa yang bisa? Saya Pak. Nah, apa? Dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Nah, oke, ulangan. Nah, oke, satu lagi. Siapa? Nah, coba. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaah. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kasih aplaus kepada kelompok. Nah, itu dia yang pembelajaran. Mari sama-sama kita salawat pada. Nah, kita harapkan semua berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت للعينين ضي أنت عند الحوض